Kita semua otodidak di sini. Kamu jurusan apa Mas? Saya ekonomi bangunan. Zuni. Saya sarjana ekonomi. Saya perhotelan malah. Ya. Satu tugas untuk membantu kawar advokasinya. Satu tugas menjadi tim tim medianya desa gitu lah. Betul. Kalau anggap itu humas atau kominfonya lah. Gitu. Betul. Kominfonya. Jadi banyak yang digarap. Ya, mulai video, mulai desain ataupun berita-berita terkait dengan desa intinya gitu. Bujang. Bujangan. Dulu masih bujang, teman-teman. Dulu masih bujang. Eko tuh masih bujang, sekarang punya anak 1. Doni masih bujang, sekarang anak 3 gitu. Masih belum. Sekarang sudah punya istri semua ini. Baik, assalamualaikum. Mulai ya. 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pojok Podcast Desa Sidomulyo. Di sini saya bisa katakan ini adalah episode yang sangat spesial karena saya di sini sebagai bintang tamu ada 2 host. Nanti 2 host ini yang akan bertanya kepada saya. Tapi saya yang mulai pembicaraan gitu ya, Pak host. Kosong lah kita hari ini. Boleh. Mau apa yang mau ditanyakan? Yang biasanya kita setiap ada podcast itu mengundang Narasumber atau bintang tamu. Narasumber dari luar ataupun dari internal desa sendiri. Cuma di kesempatan kali ini merupakan spesial karena spesial request dari Pak Kades. Yang mengharuskan tim di balik layar untuk tampil sendiri gitu. Menjadi host sendiri, menjadi narasumber sendiri. Cuma nggak tahu yang mau dibahas apa tadi. Betul. Ini spesial ya hari ini ya. Kenapa kok spesial? Karena biasanya yang jadi host antara saya dan Mas Ilham. Sekarang ada tim paling Balik layar. Ada Mas Eko. Oke. Terus kita mau ngapain? Bahas apa lagi? Mas Ilham, ini banyak muncul pertanyaan semenjak. Ada yang tanya secara langsung, ada yang WA, dan juga maksudnya secara langsung dan juga online. Ini semenjak podcast ini hadir, itu banyak yang tanya, Mas, ini teman-teman yang untuk mengurusi podcast ini sebetulnya bidang apa sih Mas? Bagian apa gitu? Karena memang di desa itu biasanya tidak ada yang membidangi, terutama di hal-hal seperti ini itu. Gitu. Bidangi seperti ini. ya kita dari awal memang bukan tepatnya sih. Maksudnya kalau mau lihat dari jurusannya bukan tepatnya sebenarnya. Mas Eko Jurusan dari TI. Kita semua otodidak di sini. Kamu jurusan apa Mas? Saya ekonomi bangunan. Zuni. Saya sarjana ekonomi. Saya perhotelan malah. Percaya. Jadi percaya. Bidangnya gitu. Dari tahun 2021 akhir sampai sekarang kita itu sebenarnya bekerja yang secara otodidak ya. Contoh buat video ya kita harus belajar buat video. Apalagi sekarang ada cut jadi bisa pakai itu untuk editnya. Terus ada Canva buat edit file dan sebagainya gitu. Ada apalagi kalau buat berita itu ada apa? ChatGPT. ChatGPT sembarang itu bisa semuanya. Makanya kita belajar otodidak gitu. Semuanya bisa. Jadi saya rasa Desa Sidomulyo ini tidak pernah kekurangan ini ya. Betul. Apa namanya? Pemuda-pemuda yang berbakat. Siapa tahu nanti misal saya ditarik ke kementerian nih. Kementerian ya kan. Amin. Di kementerian apa? Yang viral itu. Kementerian apa yang viral? Kementerian kementerian. Maka tugasnya nanti diambilkan dari pemuda desa yang lainnya yang memang
kalau kalian punya hobi atau skill di editing silakan, nggak apa-apa, Betul. bisa menggantikan. Ataupun yang nggak punya skill sama sekali bisa belajar. Kan gitu Mas Eko? Ya, betul. Gitu ya. Betul sekali. Terus gimana Mas? Berbicara tentang podcast. Ini podcast berbicara. Skill, maksudnya skill. Kamu tuh skillnya Sebenarnya tahu dari mana cara ngedit video. Biasanya teman-teman Edit. yang biasanya di YouTube kita atau TikTok. atau Instagram yang bervideo-video Mas Eko. Jadi yang nerbangin drone, terus yang Iya. sini mati Asik. gitu. Pakai stabilizer. Gimana caranya belajar sampai ke sana karena tidak ada hubungannya dengan jurusan kuliah dulu. ya. Dari kuliah dulu emang suka ngedit, dan dulu ketika ikut UKM ketika kuliah itu sempat ikut kontes video sih sebenarnya, dan belajar videonya itu editing ya nggak pro banget sih sebenarnya, cuma bisa gitu. Pakai aplikasi apa itu? Pakai aplikasi Adobe Premiere waktu itu pertama kali belajar pakai Sudah Adobe belajar Premiere. pakai itu. Terus belakangan ini karena lebih simpel pakai CapCut, ya pakai CapCut aja. Gitu ya. Bisa pakai CapCut berarti ya. Bisa. Jadi teman-teman, hasil semua dari video itu sebenarnya bukan cuma dari CapCut, ada Premiere ada, CapCut ada gitu ya. Tapi untungnya kan ketika di akhir video tuh gak ada logo CapCut gitu ya. Yang viral. Bisa dihilangin. Itu Eko, teman-teman. Eko itu ya beda lah dengan backgroundnya. Tapi Mas Doni gimana Mas Doni? Saya mendapat amanah dan bagian di bagian publikasi, baik itu desain grafis, kemudian video-video yang sudah diedit, dan juga bagian untuk mengisi konten-konten di website seperti berita, artikel, atau opini dan sebagainya. Tapi sama kayak Mas Eko tadi, memang dari kuliah suka nulis, tapi tidak pernah terpublikasikan. Ada dulu namanya satu, tapi sudah terpublikasikan. Tapi masuk ke desa, saya awalnya kaget, loh gimana caranya buat berita ini? Akhirnya belajar dari awal, sehingga dulu kalau membuat berita ini, satu berita itu butuh waktu 1 jaman buat berita. Iya, buat ngarang kan. Iya, buat ngarang. Jadi kita istilahnya mengolah kata, kemudian apa yang disampaikan dari informasi tersebut kan harus jelas kepada pembaca. Itu butuh 1 jaman. Kalau sekarang mungkin Kalau sekarang kan lebih ahli. yang penting sudah ada informasinya yang diperlukan, 10 menit insyaallah selesai dan sudah bisa disajikan gitu. Gitu ya. Jadi memang semua belajar secara otodidak sih. Betul. Kita itu multifungsi. Mau ditaruh sebagai tim hadroh bisa gitu. Oke, siap. Tim di balik layar kamera bisa. Siap. Tim perlengkapan bisa. Tim konsumsi sangat bisa gitu. Jadi tim apapun bisa gitu. Bagian makan. Ya beginilah aktivitas kita dan perjalanan kita. Mungkin cukup sampai di sini. Ada yang juga penasaran lagi sebetulnya. Kok ada istilah media center gitu? Dan ini kalau kita mengaca di Kabupaten Jember itu hanya ada di Sidomulyo itu istilah media center, dan memang ada satu bidangnya tersendiri gitu. Nah, kok bisa ada media center gitu? Padahal di desa-desa lain ini tidak ada. Mungkin secara istilahnya aja itu tidak ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa secara faktanya kita itu sebetulnya di SK itu bunyinya staf. Di SK itu staf. Dan ini yang agak berbanding lurus dengan jurusannya ya. Nah, salah satu contohnya saya di waktu kuliah itu ngambil jurusan sarjana ekonomi, fokusnya di prodi perbankan, keuangan. Saya kemudian masuk di kantor desa sebagai staf
Kaur keuangan. Nah, begitupun dengan Mas Ilham tadi apa? Perhotelan. 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 Kaur jadi di bawah naungan kaur perhotelan. Perhotelan. Jadi misal ada acara-acara yang diundang ke hotel, nggak ada urusan gue. Masuk. Eko di ekonomi pembangunan jadi perancang pembangunan. Jadi Nah, jadi betul. staf perencanaan gitu. Jadi sudah sesuai dengan porsi masing-masing. Betul sebenarnya. banget, betul. Istilah media center itu sebenarnya kewenangan desa tersendiri, tergantung kepala desanya. Inovatif apa enggak? Kalau misalnya sudah merencanakan pembangunan desa yang jangka panjang, maka butuh wadah-wadah untuk mendukung pembangunan ini, dibangunlah media center. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ikut serta berpartisipasi transparansi pembangunan melalui publikasi, gitu-gitu pokok intinya. Transparansi kegiatan juga. Iya. Lebih ke branding desa juga sih. Branding desa, branding desa intinya. Kita memperkenalkan desa ini punya apa itu? Punya apa gitu? Betul. Ya punya. Kita punya banyak. punya banyak, Punya banyak. terutama di wisata. Wisata. Di Wis banyak ini lengkap ini sekarang. Gitu. Itulah desa lain yang mungkin ini menjadi salah satu contoh ya. Desa lain bisa juga meniru. Tidak ada SK yang berbunyi staff media center tapi Nah, tidak staff yang kaur atau kasihnya. Cuma nanti tugasnya itu double. Ya. Satu tugas untuk membantu kaur atau kasihnya, satu tugas menjadi tim tim medianya desa gitu lah. Betul. Kalau angka itu humas atau kominfonya lah. Gitu. Betul. Kominfonya. Jadi banyak yang digarap. Ya mulai video, mulai desain ataupun berita-berita terkait dengan desa intinya gitu. Itu sih. Jadi selama ini yang yang sering muncul, karena kita sering muncul ya. Maksudnya kalau sudah pamer dikit, kalau sudah dapet kayak gini, anjay. Pernah kita ke Semarang bersama untuk mengharumkan nama Sidomulyo, itu pun gara-gara publikasi. Maksudnya sesuai dengan tupoksi kita sebagai tim media center. Dibawa ke sana ide kami, akhirnya dapat penghargaan gitu. Ngomong-ngomong soal penghargaan Mas Ilham, Waduh, kira-kira jangan. apa aja penghargaannya Mas yang kita dapat selama ini melalui melalui perlombaan, macam-macam lomba, lomba. yang diikuti oleh media center. terutama media center. Kita tuh Dari awal, tahun 2022 Mas Ilham. awal itu kita dapat ini ya, video kreatif. Saya ingat Agustus waktu itu. Jadi lombanya Sejatim diadakan oleh DPMD Jatim. Alhamdulillah kita dapat juara 1 itu, kita buat video kreatif yang semua perekonomian di Sidomulyo kita munculkan potensinya. Jadi mulai yang tidak ada apa-apanya ternyata ada apa-apanya itu yang menjadi boom dan akhirnya kita menjadi nomor 1 se-Jawa Timur waktu itu. Melawan banyak desa waktu itu. Ya karena Jawa Timur. Jawa Timur. Setelah itu apa ya lagi ya? Saya banyak lupa deh karena terlalu banyak sih. Cuma yang kita ingat lah, Tahun 2022 itu tahun pertama Pak Kades ya, Mas Ya. Kades. Selain video kreatif, juara 1 lomba gotong royong. Gotong royong ya. Gotong royong. Terus kemudian Itu Jawa Timur kita juga. masuk 300 besar anugerah desa wisata se-Indonesia ADWI. ADWI. Ya 22, 23 sebenarnya banyak sih. Cuma yang paling menonjol ya yaitu gotong royong, video kreatif, terus lomba Kim Hackathon juara 1 kita se-Jawa Timur lagi, tapi yang nasional ini. Yang nasional ini Kim Fest di Makassar, nama Sidomulyo muncul sebagai juara 1 sebagai Kim Terinovatif. paling Transformatif. Maksud transformatif itu yang awalnya manual ke digital, yang awalnya biasa-biasa aja menjadi luar biasa gitu. Jadi se-Indonesia bukan hitungannya se-Jawa Timur lagi. Kita ada lawannya dari
Aceh, Merauke, sembarang. Dari Sumatera, Kalimantan. Sembarang. Alhamdulillah sudah beliau muncul mewakili Jawa Timur dan memenangkan itu. Banyaklah prestasi-prestasi yang memang tidak bisa kita sebutkan satu persatu lah ya. Ini sebagai motivasi dan reward lah bagi kita untuk terus berkarya, berinovasi, membangun desa gitu. Betul banget. Apalagi penghargaan individual yang diterima oleh Pak Kades kan lumayan banyak, Ya. banyak sih. Gitu. Jadi Kades kita itu memilih staf yang sefrekuensi dengan mengikuti zamannya. Betul. Makanya kan memilih teman-teman pemuda-pemuda ini dulu, teman-teman harus tahu, dulu ini nggak ada yang punya istri ya, masih jemluan semua, bujangan, bujangan, dulu masih bujang teman-teman, dulu masih bujang. Eko tuh masih bujang, sekarang punya anak 1. Doni masih bujang, sekarang anak 3 gitu. Masih belum. Sekarang sudah punya istri semua ini. Makanya, wah, banyak cerita lah yang kita ukir, banyak prestasi yang, dan ini pun kita tidak sampai di sini doang. Maksudnya jangan inilah jumawa sekarang. Masih banyak, masih jauh. Betul. Kita harus berproses lah. Mengingat kita bicara dari bujangan ya, tadi sudah bicara tentang Ini Budi. dari keahlian, Iya, prestasi, status bujang. Nah, mengingat hal seperti itu tentu ini menjadi sebuah anomali ya, bahkan itu bukan hanya di desa kita, tapi juga di desa-desa lainnya, bahkan mungkin permasalahan nasional ya, bahwa ketika anak baru lulus kuliah, apalagi S1 atau D3, D4 dan sebagainya, sudah punya gelar dan sebagainya, itu kadang untuk kembali ke desa ini pikirannya susah. Iya. Dikarenakan dianggap bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, saya ada pertanyaan khusus buat Mas Ilham dan Mas Eko. Karena lebih dulu mereka masuk senior. Kok mau? Saya ingat dulu Eko ini kerja di Jember ya. Punya kerjaan di Jember Eko waktu itu. Di kota. Iya, di kota. Gak tahu kenapa kok bisa mau. Sama dengan saya yang punya beberapa aktivitas atau usaha sendiri waktu itu. Cuma karena ditarik ya, ditarik ke desa untuk ikut serta membangun desa, diajak Pak Kades, ya mau aja gitu. Sebenarnya berat sih, karena melihat potensi usaha saya sendiri itu kayak waktu itu gampang menggait klien, nanti besar usahaku ini. Karena bergerak di bidang digitalisasi juga ya. Digital juga. Tapi karena Mas Kades mengajak untuk bersama-sama bangun desa, agak kepikiran. Akhirnya sholat istihoroh, anjay. Dan tapi waktu itu memang sempat berpikir apakah mau melanjutkan usaha ini ataukah usahanya kecil-kecilan aja tapi ikut ke desa dan sebagainya demi tanah kelahiran anjay. Maka saya putuskan ikut waktu itu. Oke, mengiyakan. Ya sudah, siap saya. Mau ditaruh dimanapun saya siap. Anjay. Sama sih, masih lama waktu itu kan kebetulan saya juga baru lulus baru lulus kuliah. Tahun berapa? Tahun 2021. 2021. Kemudian juga sempat kerja di Jember itu. Terus kok ada situasi di desa ini ada panggilan. Kemudian juga kan masih muda, jiwa-jiwa muda itu biasanya kan aku pengen ngabdi ini desa. Anjay. Pengen bermanfaat lah bagi orang. Oke. Pengen bermanfaat bagi orang, pengen ngabdi di desa. Jadi ya wis lah, kita coba dulu. Terus keterusan sampai sekarang. Dulu tugasnya Eko itu ini guys, tukang upload
Iya, tugasnya Doni yang sekarang. Jadi call center dulu. Dulu dia tukang ngupload, tapi yang buat berita saya gitu. Kebanyakan yang buat berita saya, jadi saya ngedit sama buat berita gitu. Yang ngupload Eko semuanya. Terus ada lagi satu ya, Yogi. Ada Yogi. Cuma Yogi resign gitu. Akhirnya tugasnya Yogi sebagai videografi ini digantikan oleh Eko. Tugasnya Eko dilempar ke Doni gitu ya. Jadi pas keluarnya resignnya Yogi, kosonglah satu tempat ini. Sebenarnya pengen handle berdua aja ya. Baru jujur. Kasihan Doni. Baru jujur. dulu itu pas kosongnya satu kursi ini banyak rekomendasi. Banyak rekomendasi. Cuma yang kami rekomendasikan ke atasan itu adalah pemuda desa yang memang waktu itu sedikit punya skill lah. Ya, betul. Sedikit punya skill lah daripada gak ada sama sekali kan. Skill. Karena pandangannya kita kan gantikan Yogi kan videografer. Videografer. Betul. Ternyata nggak bisa di videografer. Kebetulan saya sedikit banyak kok bisa di videografer. Pindah sambil belajar. Pindah sambil belajar. Akhirnya kita merekomendasikan Doni sebagai pengganti tugasnya Eko gitu. Iya. Dari sekian rekomendasi akhirnya kita pilih yang sedikit memiliki skill. Tapi banyak sekarang skillnya. Banyak sekarang skill. Banyak karena otodidak itu. Sedikit demi sedikit menjadi. Sorry nggak nyambung Mas Ilham mengenai informasi desa ini. Kantor desa itu sekarang bukanya jam berapa sampai jam berapa sih Mas Ilham? Soalnya akhir-akhir ini itu terutama di bulan puasa ya, banyak warga yang kecelek. Jadi kok kadang jam 12 itu masih ada orang, kadang sudah nggak ada orang. Ya, informasi desa ini info sebenarnya infonya sudah lama seharusnya yang sudah diketahui oleh masyarakat. Cuma kita infokan kembali, kantor desa itu sebenarnya bukanya jam 8. Itu jam 8 sampai jam 9 itu sudah buka sih. Sampai jam 3 sore ya. Jam 3 sore. Sore itu baru tutup. Hanya saja nanti kalau sudah duhur itu waktunya istirahat. Banyak teman-teman perangkat yang karena deket ya masih karena rumahnya masih lengkap desa ini, jadi istirahat pulang ke rumahnya nanti sarapan, nanti jam 1 balik lagi ke sini gitu. Berarti ketika jam 12 itu kok kecil yang nggak ada orang itu biasanya berarti masih istirahat. Cuma teman-teman jangan jangan pas emosi dan sebagainya kalau nggak ada orang. Tetap bisa bersurat gitu, karena jalurnya ada 2 kita. Bisa melalui call center ataupun bisa melalui aplikasi kan gitu. Datang sendiri ke kantor desa atau pakai kalau mau pakai aplikasi mau desa silahkan pakai, kita ajari kok caranya biar nanti nggak usah langsung ke desa, buatnya langsung di rumahnya saja, cukup di rumah saja. Nah yang kedua bisa foto semua persyaratannya dan kirim ke call center, nanti kita kirimkan lagi tuh filenya yang sudah jadi kita kirimkan kayak gitu. Jadi walaupun jam 12 pun sudah gak ada orang gitu, ataupun ketika teman-teman kantor, perangkat desa dan staf ini ada kegiatan di luar semuanya, contoh kayak silaturahmi dan sebagainya, ataupun salah satu anggota perangkat yang ada yang melahirkan, jadi kita berkunjung ke sana, akhirnya di kantor gak ada orang gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan Moldesa ataupun chat call center gitu. Nah, misal teman-teman itu ini ya terkait dengan informasi jam buka pelayanan. Nah, karena di desa itu bukan hanya pelayanan surat menyurat dan sebagainya. Teman-teman bisa kalau memang yang membutuhkan pelayanan kesehatan itu sama jamnya bukanya jam 8 sampai jam 3 gitu. Dan itu pun gratis ya, tanpa dipungut biaya. Sama halnya dengan pembuatan surat menyurat. Surat menyurat itu kita nggak ada penarikan sepeser pun dan gratis. Dan misal ada warga yang merasa memang ditarik buat bayar gitu, jadi langsung laporkan aja melalui call center ataupun pengaduan masyarakat di Moldesa kayak gitu. Jadi semua pelayanan gratis, terutama di kesehatan ya. Jadi warga boleh periksa, berobat, maupun suntik. Tapi sunatnya khusus ini ya, khusus laki-laki yang ini belum sunat. Kalau bapak sudah jangan. Jadi semuanya itu gratis. Sunat 2 kali. Gratis gitu. Jadi pelayanan kesehatan itu gratis di Sidomulyo.
Kayak gitu, Mas Eko. Nah, hal ini nyambung. Kalau kita bahas terkait dengan eh, pengaduan masyarakat dan pelayanan kesehatan, nyambung dengan programnya pemerintah Kabupaten Jember. Betul. Jadi baru obrolan ini ada isinya ketika kita bahas ini sebenarnya. Di desa kita itu sudah ada pelayanan kesehatan dari sejak 2022 itu ya secara gratis. Dan itu pun bukan dilayani cuma di kantor saja atau podcast desa, tapi bisa dipanggil ke rumahnya. Jadi home care lah. Jadi home care. Misal nih ada keluarga yang memang sudah tidak bisa dibawa ke kantor desa karena memang mumet atau pusing ya. Bisa manggil bidan atau perawat desa ke rumahnya. Boleh dengan cara hubungi call center gitu. Nah, ini selaras dengan program pemerintah Kabupaten Jember. Apa namanya? UHC. UHC. Mas Eko. UHC itu UHC Universal Health Coverage. Iya, maksud iya kayak gitulah, jaminan kesehatan. Jadi gratis bagi masyarakat Jember ya. Jadi masyarakat Sidomulyo dapat dampaknya 2 kali. Satu, pelayanan kesehatan sudah gratis di desa. Misal sakitnya di rumah sakit bisa lagi gratis ya. Betul. Dan ini cukup menggunakan Sejak 1 April ini. sejak 1 April. Dengan cara Cukup menunjukkan KTP KTP. bahwasanya warga Jember. warga Jember. Jadi semua warga Jember tanpa ada golongan ya. Intinya warga Jember ya. Pokok Intinya warga Jember. cukup menunjukkan KTP saja. Kalau benar-benar warga Jember maka nanti bisa mendapatkan program UHC ini. Jadi tercover lah untuk pembiayaannya. Kabarnya itu bukan hanya rumah sakit yang ada di Jember. Di semua Tapi Indonesia. seluruh Indonesia. Janji politiknya Gus Bupati waktu itu gitu ya. Dan Iya. sekarang terlaksana sejak 1 April ini. per 1 April sampai nantilah gitu. Oke, Semoga karena aja sampai Gus Bupati selesai lah menjabat gitu. Jadi untuk layanan kesehatan bisa gratis untuk semuanya. karena informasinya memang dari Gus Bupati itu kerjasama langsung dengan BPJS pusat, BPJS pusat, maka bisa diakses di seluruh Indonesia. Kami menyampaikan kalau memang ada warga Sidomulyo yang kemudian berada di luar kota Jember juga, kalau memang ada yang mengalami musibah, bisa nanti ke rumah sakit daerah ya. Jadi memang fokus utamanya itu khawatir warga salah paham juga, UHC itu program bagi masyarakat, namun disarankan lebih awal itu berobat ke rumah sakit daerah, milik daerah maksudnya. Nanti disarankan pertama itu kalau memang sakitnya lumayan parah dan membutuhkan perawatan khusus dan peralatan yang memungkinkan, itu minta rujukan di puskesmas. Kalau memang puskesmas itu tidak sanggup gitu, minta rujukan di puskesmas dulu, kemudian dirujuklah ke rumah sakit milik daerah yang memadai secara fasilitas gitu. Nah, namun tidak juga memungkinkan kalau memang rumah sakit milik daerah ini dia tidak sanggup memfasilitasi, nah maka tidak apa kalau di rumah sakit umum gitu atau swasta. Klinik atau inilah RS, kayak kalau di Jember itu RS Batu atau Jember Klinik sebagainya, nggak apa-apa itu. Itu ya. Itu pelayanan kesehatan. Jadi semoga aja semua sehat semua. Ya, gitu. semoga. Jangan berharap sakit untuk mendapatkan fasilitas ini, berharap sehat aja itu. Ini kan solusi jika sakit toh. Kalau nggak sakit ya jangan. Dan terkecuali bagi masyarakat yang merantau ke luar negeri ya. Jadi nggak bisa. Besar kemungkinan nggak Belum bisa. Belum bisa. Cuma bisa digunakan se-Indonesia aja ya. Di dalam negeri gitu. Tapi kalau memang butuh pelayanan, ada permasalahan di luar negeri kan
juga bisa melayani selain kesehatan gitu. Surat penyurat bisa lah. Betul. Terus ada lagi program dari Bupati yang terbaru, yaitu Wadul Guse. Wadul Guse itu seperti apa Mas Ilham? Dengar-dengar ya. Dengar-dengar nih. Dengar-dengar ini Wadul Guse itu kan sebenarnya untuk keterbukaan transparansi pemerintah daerah dalam hal pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengadu terkait dengan infrastruktur yang memang tidak memadai ataupun pelayanan publik yang kurang gitu, itu bisa diadukan ke Gus Bupati. Jadi, Melalui Wadul Guse. Wadul Guse. Jadi Wadul Guse ini bukan website, bukan rumah dan sebagainya, enggak. Jadi karena sekarang sudah banyak pakai WA ya, jadi tinggal ngefoto kirim ke WhatsApp-nya itu tok gitu. Jadi nanti ditampilkan nomornya ditampilkan, nomor handphonenya ditampilkan. Di sini guys. Ditampilkan. Jadi informasi yang kami ketahui dari tim pengembang aplikasi gitu. Bahkan per hari itu se-Jember nyampe hampir 100-an aduan masyarakat. Pengaduan per hari. masyarakat. Dan paling banyak itu biasanya di ini ya. Desa. Infrastruktur tentang infrastruktur jalan maupun pendidikan biasanya. pendidikan, Tapi kebanyakan infrastruktur di contoh kayak jalan rusak, ataupun lampu Penerangan ya. atau fasilitas publik yang memang mengganggu kenyamanan masyarakat gitu, itu banyak yang diadukan. Dan kalau kita masalah kesehatan juga ya banyak masalah kesehatan. Dan kalau kita lihat di akun Instagramnya Wadul Guse itu sudah banyak yang ketika dia sudah madul apa sih Melaporkan. Iya, melaporkan, mengadu itu sama adminnya kan ini dipisah toh. Iya. Ada yang laporan tentang infrastruktur, ini ranahnya dinas PCU. PU. Ada yang terkait dengan fasilitas kesehatan, ini Dinkes, dan ada yang terkait dengan Adminduk misalkan. Dispenduk. Nah, ketika kalian mengadu terkait lampu, maka itu sama admin langsung di direct ke Dinas PU. SPU gitu. Yang Bersangkutan lah intinya, karena ternyata mereka ini sudah ada tim TRC, tim reaksi cepat. Walaupun jalan yang berlubang itu pun bisa jadi kebesokannya ataupun lusanya langsung dilaksanakan gitu. Dengan mempertimbangkan jalan itu wewenangnya pemerintah mana? Apakah pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kayak gitu. Ngomong soalnya gak kerekam deh. Kemana Mas Eko ini? Kok hilang? Kayak pocong. Jadi Mohon maaf ya guys, karena kita tidak ada tim di balik layar, jadi dan mengharuskan saya masuk kamera ini. Kalian harus percaya bahwa harus ngerti sendiri. podcast ini yang kita lakukan ini yang tidak pegang ada. HP, tidak ada yang pegang kamera, tidak ada yang mode action. Karena yang biasanya ada di sini. Balik lagi nih batu bersih. Jadi warga Sidomulyo pun bisa melaporkan contoh kayak dari Pal Kuning sampai Curah Manis, lampu jalan yang mati itu boleh tuh dilaporkan juga tuh. Iya. Boleh tuh, karena kayaknya banyak yang mati memang. Boleh tuh Penerangan ya? Penerangan jalan yang mati dilaporkan ke Wadul Guse itu. Di Wadul Guse nanti WhatsApp-nya ditampilin aja. Langsung WA toh dan ngefoto, dan itu langsung direct ke pihak yang berwenang. Kayak gitu. Dan sebenarnya kita sudah melakukan hal ini sudah lama sebenarnya di desa. Di Mall Desa pun ada pengaduan masyarakat. Di Mall Desa itu sudah ada pengaduan masyarakat. Bahkan bencana pun boleh dilaporkan. Nanti kita directnya ke tim BPBD-nya desa itu apa namanya ya? Tagana ya? Tagana ataupun Destana. Gitu. Biasanya gitu. Ataupun pengaduan masyarakat terkait dengan pencurian dan sebagainya. Nanti kita directnya ke Babinsa, Babin Kamtipas kayak gitulah. Gitu. Kita sudah melakukan hal itu jauh-jauh hari. Bahkan yang paling simple itu cukuplah laporan ke WhatsApp ya. Ya, melalui call center. Dengan menyertakan buktinya. Kalau memang
di dusunnya kalian benar-benar terjadi bencana ataupun pencurian kayak gitu. Oke. lah. Salah satu contohnya waktu itu saya ingat masih 2024 awal 2024 apa 2023 ya akhir itu. Itu ada laporan warga terkait kabel PLN di Sidodadi. Di Sidodadi itu ada kabel milik PLN ya. Itu ada kayu tumbang kemudian sehingga kabel itu kan seharusnya tidak di tanah, ada di tanah dan warga itu khawatir kalau kabel itu ada di sana nanti bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Akhirnya mereka laporan ke kita melalui call center, kita direct langsung ke PLN Rayon Kalisat waktu itu. Alhasil 1 jam dari pelaporan itu sudah bisa langsung bisa diatasi gitu. Nah ini salah satu manfaat digitalisasi kan gitu. Tapi jangan dijadikan mainan nanti malah pengaduan masyarakat itu contoh wah kambing saya anaknya mati 1 gitu. Pas baru melahirkan mati 1. Diadukan ke Badul Gusi. Nanti dinas peternakan yang Loh, Bisa jadi bisa jadi karena bisa jadi. karena memang kita kan nggak tahu kan nanti edukasi. penyebabnya apa? penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya ada suatu Memang penyakit bakalan apalagi varian baru ya, si varian baru. Apalagi varian baru ini kayak rasa vanila, coklat. apalagi temuan baru maksudnya itu kan bisa membantu dinas terkait juga kan. Betul. Gitu. Untuk mengantisipasi salah satu contohnya kayak penyakit kalau penyakit ini kuku itu Iya. itu kan sudah PMK. menjadi program itu untuk para peternak juga sudah memang banyak seminar dan sebagainya untuk mengantisipasi itu gitu. Boleh tuh kambingnya mati boleh dilaporkan gitu biar dapat edukasi. Mati tidak wajar. Tapi kalau mati Tapi kalau misal kendaraan kalian tidak ada bensin di tengah jalan, ya udah jangan dilaporkan. bisa kok dilaporkan Mas. Ya itulah itu ya. Jadi kayak saya berpikir dari kemarin kok kayak ada kemiripan sih antara ini yang sudah dilakukan kita kayaknya dilakukan juga di Kabupaten. Jember. Tapi bukan pas Kabupaten Jember contoh kita enggak, tapi mereka memang sudah ada rencana jauh-jauh hari lah. Karena memang programnya sangat bagus. Bagus. Malah yang terbaru ini ada rencana Gus Bupati itu akan ngantor di desa-desa. Karena beliau pengen tahu keadaan desa bagaimana. Jadi semoga aja nanti bisa kantor di Sidomulyo ya. Jadi sangat dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan. Entah nanti nginep di mana. Saya pengennya beliau nginep di ini sih. Di dusun apa namanya? Kumiter. Iya dah lah, mungkin di Ceramanis ataupun di Ceradamat gitu lah. Di Kumiter tidak apa-apa. Lebih sejuk di sana. Ya. Tapi biasanya nanti banyak pelayanan yang juga mendampingi Gus Bupati kayak contoh pembuatan adminduk gitu ya, KTP dan sebagainya. Ya, semoga aja lah secepatnya atau bahkan kalau boleh request. Assalamualaikum Gus Bupati, assalamualaikum. Kami mohon untuk ngantor di desa pertama itu tujuannya adalah Sidomulyo gitu ya, karena kami mengingatkan itu banyak yang ingin kami sampaikan terkait dengan apa ya, ya banyak lah gitu. mengingat kami juga sebagai salah satu desa yang langsung berbatasan dengan kabupaten lain. Ya. Nah, kalau matahari kan biasanya terbit dari timur nih, Bang. Nah, harusnya mengawalinya dari timur. Supaya apa? Supaya warga kami juga bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Gitu. Ya, betul. Begitu Gus Bupati, mohon ya untuk kantor ke desa itu tujuannya Sidomulyo untuk Insya Allah kami siapkan apa kira-kira? Wah, itu sudah ada sudah bawa fasilitas sendiri. Oh, fasilitas sendiri berarti ya. Kalau kan sebenarnya walaupun nggak bawa fasilitas, kita sudah ada fasilitas. Aduh, ada telepon ini malah. Ya Allah. Nah, kayak gini guys. Jadi
podcast di balik layar yang tampil semuanya kayak gini. Belum selesai podcast aku. Belum selesai. Ditelepon istrinya dong, guys. Telepon istrinya. Atau enggak selirnya. Ayolah. Yuk guys, terima kasih. Ayo. Ayo tutup. Boh, Mau kemana? Abid lah. Benar lah sebentar kan. Daripada Pak Gus tak nyaman je. tidak apa-apa ya. Pokoknya Gus, saya minta si Domino yang jadi pertama karena ini adalah gerbang menuju Jember berkemajuan. Gitu. Itu ya. Itu nggak tahu program kedepannya mungkin ada lagi program yang lainnya mungkin masih belum belum terrealisasikan. Sudah berapa jam ini kita? Salikan jadi nih. Wah, bukan lah, pulang aku. Program pemerintah kita kayak gitu ya. Jadi Iya. sangat bermanfaat sekali. Boleh atau wajib itu kesempatannya harus digunakan, Rek. Iya. Betul. Emang, kecuali yang ini ya UHC. Kalau memang nggak sakit jangan. Tapi kalau memang sakit pakai UHC aja. Gitu. Dan karena ini ya keterbatasan waktu ya, sebenarnya kita pengen bahas banyak sih sebenarnya. Bukan hanya terkait dengan ngoceh sana sini Ya, gitu. betul. Bukan hanya programnya pemerintah daerah dan sebagainya, pemerintah pusat bahkan pengen kita bahas. Enaknya live streaming 30 hari kita, Bang. Oke, karena kita keterbatasan waktu, seharusnya memang lebih enak live streaming ya 30 hari ya. Keterbatasan waktu dan Iya. keterbatasan baterai kameranya cukup terbatas. Personil juga. Keterbatasan tenaga lah kita ya. Karena tim yang pegang kamera ataupun lampu sekarang jadi narasumber dan host gitu. Gak tahu hostnya siapa, narasumbernya siapa, nggak paham ini. Yang penting untuk nextnya, kalau memang teman-teman ada request siapa yang akan diundang, silakan nanti komen di video ini ya. Iya. Siapa yang enak untuk diundang di pojok podcast ini gitu. Oke. Biasanya kita melakukannya itu setiap berapa? 1 minggu sekali ya? 1 minggu satu kali. Minggu sekali. Sekian dari kami. Silahkan manfaatkan layanan yang ada. Jangan lupa untuk terus berdoa dan berusaha. Jangan lupa makan untuk Jangan lupa sehat. makan, jaga kesehatan. Jaga kamu. kesehatan. Jaga kesehatan kamu. Mungkin ada kata-kata terakhir Mas Eko? Terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata Jadi terakhir. Kata-kata terakhir katanya. lanjut. Ya kayak gitu lagi. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Ngobrol yang tanpa arah kita ya, tapi cukup memberikan informasi yang sangat valid dan bermanfaat bagi kalian. Sudah? Sudah? Siap. Sip. Sampai jumpa lagi di pojok podcast Desa Sidomulyo. Wayai ngoceh. Uhuy.